Modul 2. Sumber-sumber hukum Islam. Definisi sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang menjadi dasar atau rujukan dalam menetapkan hukum syariat. Pokoknya ada 4 yang disepakati: Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selain itu ada sumber tambahan seperti istihsan, maslahah mursalah, urf, dan istishab. Kesimpulan, sumber hukum Islam adalah landasan utama penetapan hukum dengan Al-Quran sebagai sumber tertinggi, lalu sunnah, ijma, qiyas, serta ijtihad ulama agar hukum Islam selalu sesuai kebutuhan umat sepanjang zaman. Referensi sumber hukum Islam: 1. Utama Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Klasik Abdul Wahhab Khalfa, Ilmu Usul Al-Fiqh, Wahhab Zuhaili, Usul Al-Fiqh Al-Islami, Abu Jahram, Usul Al-Fiqh. 3. Indonesia: Hasbi As-Siddiqi, Pengantar Ilmu Fikih, Amri Syaifuddin, Usul Fikih, Abdul Manah, Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama. 4. Praktik Komplikasi Hukum Islam, KHI dan UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 5. Kampus Modul UT Hukum 4408 Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama. Kesimpulan, referensi sumber hukum Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, diperkuat karya ulama usul fikih, serta regulasi Indonesia, KHI, dan UU Peradilan Agama yang menjadi pedoman praktik di pengadilan agama. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang bersifat firman Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab secara bertahap sebagai petunjuk hidup, mukjizat, dan pedoman hukum bagi manusia. Ciri utama Al-Quran: 1. Firman Allah Subhanahu wa taala, bukan ciptaan manusia. 2. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 3. Disampaikan melalui malaikat Jibril. 4. Menggunakan bahasa Arab. 5. Membacanya bernilai ibadah. Kesimpulan, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sumber utama ajaran Islam serta pedoman hidup umat manusia, meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan hukum. Sejarah, kodifikasi, dan perkembangan Al-Quran. 1. Masa Nabi Muhammad SAW. Al-Quran turun 23 tahun, dihafal sahabat dan ditulis di pelepah kurma, tulang, dan lain-lain belum terkodifikasi. 2. Masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah perang Yama'ah, banyak hufa gugur. Zaid bin Tasib ditugaskan mengumpulkan Al-Quran, hasilnya disimpan oleh Hafsah bin Umar. 3. Masa Utsman bin Affan. Terjadi perbedaan bacaan, dibuat mushaf standar, mushaf Utsmani, disalin dan disebarkan ke berbagai wilayah. 4. Perkembangan selanjutnya, diberi titik dan harakat, berkembang seni mushaf hingga era modern, dicetak massal dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Kesimpulan, kodifikasi Al-Quran dimulai pada masa Abu Bakar, disempurnakan pada masa Utsman dengan mushaf standar yang berlaku hingga kini. Perkembangan hanya pada penulisan dan cara baca, sementara isi Al-Quran tetap terjaga keasliannya sepanjang zaman. Kandungan isi Al-Quran: 1. Akidah, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir. 2. Ibadah, aturan hubungan manusia dengan Allah, salat, puasa, zakat, haji. 3. Muamalah, aturan sosial dan hukum keluarga, warisan, ekonomi, pidana. 4. Akhlak, budi pekerti, mulia, larangan sifat tercela. 5. Kisah Nabi dan umat terdahulu sebagai pelajaran. 6. Ilmu dan alam, tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan. Kesimpulan, Al-Quran berisi pedoman hidup yang lengkap, meliputi akidah, ibadah, hukum, akhlak, kisah, dan ilmu pengetahuan sebagai petunjuk bagi manusia dalam berhubungan dengan Allah, sesama, dan alam semesta. Pengertian sunnah. Hadis. Sunnah atau hadis adalah sebagai sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa: 1. Ucapan kauliyah, 2. Perbuatan fi'liyah, 3. Persetujuan atau ketetapan takririyah yang dijadikan pedoman hidup umat Islam. Perbedaan istilah: hadis lebih menekankan pada riwayat ucapan, perbuatan, atau persetujuan Nabi. Sunnah lebih luas, mencakup ajaran dan teladan Nabi sebagai norma kehidupan. Kesimpulan, sunnah hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, berfungsi menjelaskan, melengkapi, dan menegaskan hukum dalam Al-Quran. Sunnah sebagai sumber hukum. Sunnah hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah berfungsi menjelaskan, menegaskan, dan melengkapi hukum yang ada dalam Al-Quran. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran: 1. Bayan tafsir, menjelaskan ayat yang masih umum. Contoh, Al-Quran memerintahkan salat, Qas Al-Baqarah 43. Sunnah menjelaskan tata caranya. Bayah taqiyah dan takhsis,
membatasi keumuman ayat. Contoh larangan mencuri, Kaas Al-Maidah 38. Sunnah menjelaskan syarat hukum potong tangan. 3. Bayan tasyri menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Contoh larangan memakan daging keledai jinak. Kesimpulan, sunnah adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Ia berfungsi menjelaskan, menguatkan, membatasi, dan melengkapi hukum-hukum dalam Al-Quran, sehingga keduanya menjadi pedoman utama syariat Islam. Hubungan sunnah dan Al-Quran. 1. Menjelaskan, merinci ayat yang umum, contoh tata cara sholat. Menguatkan, menegaskan isi Al-Quran, contoh larangan syirik. 3. Membatasi, memberi pengecualian dari ayat umum, contoh nasib, zakat. 4. Menetapkan hukum baru, aturan yang tidak ada di Al-Quran, contoh larangan daging keledai jinak. Simpulan, Al-Quran adalah sumber utama, sunnah menjadi sumber kedua yang menjelaskan, menguatkan, membatasi, dan melengkapi Al-Quran. Keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dalam hukum Islam. Klasifikasi hadis menurut Mardani 2010-138. Berdasarkan kualitas rawi, hadis sahih, sanad bersambung, perawian adil dan kuat hafalannya, tidak cacat. Hadis hasan, seandainya bersumbang perawi adil tapi hafalannya tidak sekuat perawi sahih. Hadis dhaif, sanad terputus atau ada perawi lemah. Hadis madhu, hadis palsu, dibuat-buat dan bukan dari Nabi. 2. Berdasarkan jumlah perawi, mutawatir, diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkah sanad. Mustahil, berbohong. Ahad, tidak mencapai derajat mutawatir, terbagi menjadi mushur, diriwayatkan kurang lebih 3 orang tapi tidak sampai mutawatir. Aziz, diriwayatkan minimal 2 orang. Gharib, diriwayatkan hanya 1 orang pada satu tingkatan sanad. Kesimpulan, menurut Maradani, hadis dibedakan: 1. Kualitas rawi, sahih, hasan, dhaif, mudhu. 2. Jumlah perawi, mutawatir dan ahad, mushur, aziz, gharib. Yang dijadikan dasar hukum adalah hadis sahih dan hasan, terutama bila diriwayatkan secara mutawatir. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid dengan menggunakan seluruh kemampuan akal dan ilmunya untuk menetapkan hukum syariat terhadap suatu masalah yang tidak ada ketentuannya secara langsung dalam Al-Quran dan Sunnah. Unsur penting ijtihad: 1. Dilakukan oleh mujtahid, orang yang memenuhi syarat ilmu agama. 2. Bersungguh-sungguh menggunakan kemampuan akal, ushul fikih, dan dalil syar'i. 3. Tujuannya menemukan hukum Islam atas persoalan baru. Kesimpulan, ijtihad adalah usaha maksimal ulama dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya untuk menjawab masalah yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran maupun Sunnah, sehingga syariat tetap relevan sepanjang zaman. Metode ijtihad: 1. Ijma, kesepakatan para ulama mujtahid dalam menetapkan hukum suatu masalah, contoh kewajiban salat 5 waktu. 2. Kias, menyamakan hukum suatu kasus baru dengan kasus lama karena ada ilat sebab hukum yang sama, contoh narkoba dikiaskan dengan khamar karena sama-sama memabukkan. 3. Istidlal, menggunakan dalil selain Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan qiyas, misalnya melalui qaul sahabi, pendapat sahabat, syar'u man qablana, syariat umat terdahulu yang tidak dihapus. 4. Maslahah mursalah, menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umat yang tidak bertentangan dengan syariat, contoh kewajiban memiliki KTP untuk tertib administrasi. 5. Istihsan, menetapkan hukum dengan mengambil jalan yang lebih baik atau maslahat meski berbeda dengan kias umum, contoh akad, salam, jual beli, pesanan, dibolehkan untuk kemudahan padahal belum ada barangnya. 6. Istihab, menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya, contoh hukum asal makanan halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. 7. Adat, kebiasaan, menjadi kebiasaan masyarakat sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, contoh mahar pernikahan sesuai adat setempat. Kesimpulan, metode ijtihad mencakup ijma, qiyas, istidlal, masalah mursalah, istihsan, istihab, dan semua digunakan ulama untuk menetapkan hukum dalam persoalan baru agar hukum Islam tetap relevan, adil, dan maslahat sepanjang zaman.